tidak mungkin noken ini akan hilang. Pasti terus menerus anak-anak cucu kita sampai ke depannya itu noken ini menjadi barang yang sangat berharga buat dalam hidupku bersama Dia yang menyayangiku sejak aku lahir. Aku teringat lagi Mama, di mana diriku dibaringkan ke dalam noken buatanmu, sambil nangis dengan nada yang sangat mengharukan hatimu. Oh, Mama, di saat itulah engkau selalu nyanyikan padaku. kalau ini baju langsung Mengantar tidur pintal dia setelah pintal hasil sulaman itu menjadi sebuah baju langsung baju anak-anak cocok ya. Yang berminat silahkan pilih saja. Ini baju juga dari ini baju langsung. Kalau ini noken bisa buat bayar mas kawin, bisa pakai waktu acara-acara. Nah, ini oke. untuk membujuk anak dalam budayaku yang kini masih terbawa sejak dari dulu. Jadi ini bahan gampang. Bedanya ya, ini bahan yang sangat sulit. Kalau ini kita ambil di hutan, bersihkannya, jemur, ambil dagingnya, lalu kita pintal lagi. Setelah pintal, lalu kita sulam dia menjadi noken. Kalau ini kita hanya punya uang. Kalau kita punya uang ya kita lari ke toko atau Oke. ke kios. Sekarang saya mau tanya yang ini dulu kakak, yang asli ini. Ya. Kita ke hutan ambil sampai dengan jadi itu berapa bulan dia makan waktunya? Ya, kita ke hutan, pulang kita bersihkan tuh jemur kira-kira 1 minggu. Lalu kita biasa ambil dagingnya itu bisa makan 2 hari sampai 3 hari. Lalu kalau kita pintal, kita pintal dia itu bisa makan bulan, paling 2-3 bulan lah. Lalu buatnya itu kalau cepat bisa 2 bulan, 3 bulan, tapi kalau lambat ya bisa sampai 6-7 bulan. Baru jadi noken itu. Jadi noken ini. Oke. Sekarang yang ini yang Bahan gampang. ya yang bahan gampang. Istilahnya ya. Ini beli di toko ya? Ini kita beli di toko benangnya. Benangnya beli di toko. Lalu tinggal bikin saja. Hari jadi kita senang, ngerasa semangat kita bikin. Bikin. Jadinya berapa hari? Hari atau minggu sampai bulan? Ini bisa. Kalau tidak ada kesibukan bisa 1 bulan atau 3 minggu bisa. Tapi kalau kesibukan bisa makan 2 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Ya. Jadi ini bisa dijual juga nih kakak? Ini bisa. Kalau dijual harganya berapa Seperti nih? ini saya jual ini bisa 700 sampai 600. Kadang kalau di bagian pedalaman tuh bisa makan 1 juta. 1 juta ya? Iya. Wow. Oke. Jadi kalau kakak buat setelah jadi begini dijual, uang itu dipergunakan untuk apa? Ini bisa dipergunakan, yang pertama itu kebutuhan dalam rumah tangga, kalau kekurangan kita bisa jual. Yang paling utama lagi itu biaya anak-anak sekolah. Kita yang paling penting sekali itu
dulu kita sekolah itu pakai noken-noken ini, yang asli nih. Yang ini waktu itu tidak ada. Yang pakai noken-noken ini. Kita pakai sekolah, dia punya kulit-kulitnya kita bawa, lalu menjadi uang. Tapi sekarang kita pun anak-anak kalau mereka minta uang tiba-tiba pada saat kita tidak ada uang, pas ada noken di rumah sudah kita jual sama orang yang punya uang. Lalu mereka beli itu jadikan uang untuk biaya sekolah anak-anak. Ah ya, itu Yang yang paling lain, kita penting. membantu orang lain pada saat mereka datang minta, Yang kekurangan ya. yang kekurangan kita kasih. Begitu. Ah ya. Sekarang yang ini untuk apa nih, Kak? Namanya ya tas tenteng ya. Orang bilang tas ke pasar, tas jalan-jalan. Ya, ini. Ini dia buatnya seperti ini. Model sama begini tapi hanya warnanya yang begitu. Beda ya. Tidak pakai jarum tapi ini pakai tangan semua. Oke. Jadi dari noken ini yang paling penting adalah kita bisa digunakan untuk isi ubi, bisa dipergunakan untuk isi anak kecil juga. Terus kalau kita membutuhkan atau kekurangan uang kita bisa dijual. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, sekarang Kakak bisa jelaskan untuk apa? Noken ini kan bagian daripada budaya. Jadi tidak boleh harus dihilangkan. Dari generasi ke generasi harus diteruskan dan dipertahankan. Jadi harapan dan motivasi Kakak untuk buat untuk generasi untuk kedepannya bagaimana? Noken ini tidak bisa dihilangkan hanya begitu saja. Dan harapan saya itu tidak mungkin noken ini akan hilang. Pasti terus menerus anak-anak cucu kita sampai ke depannya itu noken ini menjadi satu barang yang sangat berharga buat kita orang Papua ya. Kita bisa bilang orang dulu tapi seluruh Papua sekarang ini mereka rata-rata suka noken. Jadi kalau boleh tiru saja. Yang tidak tahu bikin bisa menjadi tahu. Dan noken ini tolong budayakan bagi orang Papua. Dari turun temurun noken jangan dikasih hilang, tapi noken ini pertahankan sampai kapanpun noken ini turun temurun tetap ada. Yang berikut, saya mau pesan kepada laki-laki. Ada satu lagi Kakak, anak-anak yang generasi yang sekarang ini, yang bagi perempuan ya, bagi perempuan mereka bisa buat noken lagi atau tidak? Bisa. Semua sudah tahu. Ya? Mereka semua sudah tahu. Seperti anak saya ya. Contoh, anak saya dia bikin sendiri ini. Ini. Oh, ini jadinya nih ya. Ini noken dia bikin sendiri. Sudah banyak. Hampir ada 6 dia bikin. Ada 3 lagi sementara dia bikin. Itu anak saya. Dia sudah pintar bikin noken. Jadi seperti itu. Jangan ibu-ibu yang lain jangan biarkan setelah melahirkan anak punya anak cantik jadi tidak boleh dia bikin noken, tidak boleh buat sesuatu. Ajar dia cara berbudaya yang baik. Tidak boleh hilang ya. Tidak boleh menghilangkan. Budaya ya. Budayanya tetap dipertahankan sampai dia juga bisa ajar anaknya. Anaknya juga bisa ajar kepada anaknya lagi. Itu yang paling penting. Tetap pertahankan. Tapi laki-laki tidak boleh kan, ini budaya orang Papua itu harus Tidak buat bisa. untuk perempuan. Karena dulu tete-tete kita juga mereka bikin noken. Mereka bikin noken jadi laki-laki jangan bilang saya laki-laki jadi kasih tinggal. Laki-laki boleh bantu istrinya. Cara bikin noken seperti apa? Yang berikut laki-laki. Saya mau tanya lagi Kakak. Ini anak umur berapa dia sudah bisa buat noken? Kalau saya sendiri saya sudah tahu bikin noken dari umur 8 tahun. Kalau yang sekarang? Yang sekarang dari orang tua saja. Dari orang tua. Orang tua harus ada penekanan. Anak ini budaya kita harus bikin noken, harus pintar ini, harus pintar ini, ajar dia supaya dia bisa sesuaikan. Nanti jangan kita bilang nanti lama-lama akan tahu juga. Kadang-kadang orang lain bilang lama-lama dia akan tahu juga. Itu tidak boleh. Tapi kewajiban kita sebagai perempuan harus ajar anak-anak kita untuk cara bikin noken. Itu bagi perempuan. Sekarang laki-laki. Sekarang mau bicara Saya yang mau untuk tanya laki-laki juga lagi. kembali, kenapa laki-laki itu sudah menghilangkan budaya laki-laki seperti koteka, buat anak panah, apalagi gelang, terus kalung, terus kasih laki-laki. Cara-cara itu sudah lupa, semua sudah hilang. Itu kenapa? Sedangkan kita perempuan masih bisa pertahankan ini. Oke, saya mau jelaskan sedikit untuk laki-laki ya. Koteka itu memang ada, itu memang bagian daripada budaya kami, tidak akan hilangkan, tapi itu suatu menjadikan rekayasa. Saat acara kita pakai, tapi bukan acara kita tidak pakai untuk selamanya, tidak.
Tapi untuk cara untuk buat panah dan cara buat untuk noken kecil, bikin pagar, nah itu mulai hilang. Tapi dengan harapan kita bahwa kedepannya kita harus mempertahankan, apalagi anak-anak sekarang kan mulai lupa ikuti dengan perkembangan global yang baru, sehingga mereka menghilangkan budaya yang lama. Tapi yang harus paling penting yang kita harus lakukan adalah kita harus kasih tahu anak-anak kami supaya budaya kami tidak hilang. Oke, sekarang saya mau pesan dulu. Oke. Pesan di sini, setiap laki-laki biar dia berpendidikan tinggi maupun yang belum berpendidikan, kalau yang belum tahu cara buat itu, silakan kembali ke kampung, masuk ke Gunai, lalu tanya kepada orang tua. Cara buat ini bagaimana? Kalau kita mau mempertahankan Itu sepertinya apa itu kakak? ya, Cara buat gelang. gelang, koteka, kalung, panah, terus gini itu masuk di Honai, lalu tanya kepada orang tua sebelum mereka meninggal, cepat ke sana lalu minta keterangan atau cara buatnya. Jadi ke depan kita bisa buat lagi. Intinya budaya tidak boleh hilang, harus mempertahankan dan melestarikan. Papua Jaya, Jaya, maju dan pertahankan Filipina budaya. tetap ditingkatkan. Oke, makasih ya kakak bersamanya.